Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar anekdot. Apa itu anekdot? Silakan simak baik-baik video berikut. Sebelum memulai apa saja yang kita pelajari dalam anekdot, ini ada pesan yang sebenarnya adalah termasuk dalam anekdot. Baru pengen kembali pikiran yang benar, sampai sana jalannya belum jadi. Ini saya ambil dari Pinterest. Nah, ini kita akan belajar apa saja di anekdot, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga struktur, yang keempat pola penyajian, yang kelima kaidah kebahasaan, dan yang terakhir adalah persamaan dan perbedaan anekdot dan humor. Kita lanjut, yang pertama, pengertian anekdot. Apa sih pengertian anekdot itu? Yaitu cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Nah, di sini inti dari anekdot adalah kritik sosial yang disampaikan dengan cara santai. Entah itu kritik publik, kritik politik, kritik lingkungan, atau kritik yang lainnya. Yang kedua, fungsi anekdot. Apa sih fungsi anekdot ini? Yaitu untuk menyampaikan kritik, tapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti. Makanya itu, anekdot adalah menyampaikan kritik dengan cara yang santai atau lucu. Yang ketiga, struktur teks anekdot. Ada apa saja sih di sini? Ada yang pertama, abstraksi, kemudian orientasi, kemudian krisis atau komplikasi, keempat reaksi, dan yang terakhir adalah kode. Nah, abstraksi ini yaitu latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks anekdotnya. Kemudian orientasi, penyebab timbulnya krisis. Jadi apa sih sebab-sebabnya? Kemudian yang ketiga adalah krisis atau komplikasi. Ini adalah intinya dari anekdot. Di sini berisi sindiran-sindirannya. Dan yang keempat adalah tanggapan atau respon atau komentar terhadap krisis. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu penutup atau simpulan. Di sini koda boleh ada, boleh tidak. Jadi koda itu adanya berupa pilihan, boleh kalian sajikan, boleh tidak. Kemudian yang keempat, kita masuk ke pola penyajian. Pola penyajian teks anekdot bisa berupa dialog, bisa berupa narasi. Bisa kalian lihat di sini gimana sih perbedaan dialog sama narasi. Yang sebelah kiri adalah dialog dan sebelah kanan adalah narasi, meskipun ceritanya sama. Kemudian kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada apa saja di sini? Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Yang ketiga ada konjungsi hubungan waktu. Yang keempat ada kata kerja aktif. Yang kelima ada kalimat perintah. Yang keenam ada kalimat seru. Contoh dari kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seorang warga melapor kemalingan, berarti sudah ada kemalingan. Jadi di sini menunjukkan peristiwa masa lalu. Nah, yang kedua yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Ya masa maling ditanyain dulu?
boleh direkam atau tidak? Kan tidak mungkin. Kemudian ada konjungsi hubungan waktu. Konjungsi ini adalah kata hubung atau kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contohnya di sini, kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya, sesudahnya, seperti itu. Kemudian kata kerja aksi. Di sini kata kerja yang menunjukkan aksi atau menunjukkan perbuatan. Contohnya menulis, membaca, berjalan. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menunjukkan perintah atau suruhan. Di sini contohnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang menunjukkan perintah adalah kata tolong. Kemudian kalimat seru adalah kalimat yang menunjukkan keseruan atau seruan. Di sini contohnya, oh maaf. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan anekdot dan humor. Perbedaannya dari aspek ide, isi, fungsi komunikasi, dan makna tersirat bisa kalian lihat di sini. Kalau anekdot itu nyata, kalau humor itu rekaan atau hanya sebatas fiksi tidak nyata. Kemudian isinya, kalau anekdot terkait masalah publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Kalau humor umum, bisa kehidupan sehari-hari. Untuk fungsi komunikasinya, anekdot itu tujuannya untuk mengkritik atau menyindir. Tapi kalau humor untuk menghibur. Kalau makna tersirat dari anekdot yaitu adalah makna yang tidak sesungguhnya, karena di sini tadi kritik, jadi ini adalah ada makna tersiratnya. Tapi kalau humor itu tidak ada maknanya. Kemudian persamaan anekdot dan humor, yaitu sama-sama memiliki unsur lucu dan ceritanya diangkat dari kejadian nyata, meski beberapa itu dalam humor ada yang berupa cerita rekaan. Nah, yang terakhir, apa sih tugas kalian di materi anekdot ini? Yaitu kalian silahkan buat komik meme, tema ceritanya bebas, yang penting itu kritik sosial. Boleh kalian mengkritik mengenai pembelajaran jarak jauh, boleh kalian mengkritik mengenai keadaan teman-teman kalian yang ada di pelosok karena tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh yang harus daring. Apapun itu boleh. Jangan lupa hasilnya nanti difoto, diberi nama dan kelas kalian, dikirimkan melalui WhatsApp, nomor WhatsApp saya. Itu contohnya, ini saya berikan contoh membuat komiknya seperti apa. Ini contohnya. Untuk contoh yang lebih banyak bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Jadi kalian jangan lupa baca deskripsinya. Di dalam deskripsi ada ringkasan materi dan tugas-tugasnya. Ini ada apa saja. Tugasnya sama seperti ini, cuman kalau di deskripsi ada contoh yang lebih banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.